Oke sahabat YouTuber, jumpa lagi di channel saya di YD Official tentunya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Terus ikuti update video dari kami supaya bisa mengetahui video-video terbaru seputaran otomotif, review, dan sebagainya. Oke, tanpa berlama-lama, sekarang di depan kita sudah ada silinder head dari mesin 2 tak tentunya. Silinder head ini udah tidak asing lagi di kalangan pecinta 2 tak atau two stroke. Untuk silindernya sendiri ini maaf kotor, soalnya tadi sore baru saya lepas dari sepeda motornya. Ini demi konten nih ceritanya. Jadi tadi sore saya lepas. Kalau yang ini kebetulan belum jadi, masih proses porting. Kalau ini udah biasa dihidupkan di motor saya. Oke, tanpa berlama-lama, di video kali ini yang akan saya bahas itu soal desain exhaust di sepeda motor ini. Tentunya di sepeda motor F1ZR. Karena di kesempatan video kali ini saya akan memberikan hitungan yang simple. Jadi tak buat sesederhana mungkin supaya para pemula atau yang mau belajar bisa langsung mengaplikasikannya kalau mau ke kendaraan masing-masing. Oh ya, jangan di skip video ini, ikuti terus dan tonton supaya bisa paham dan memahami seperti apa caranya. Oke, kita langsung ke inti dari pembahasan kali ini. Jadi seperti ini mas, untuk menentukan lebar exhaust itu ada dua cara mas. Yang satu itu pakai rumus, yang satu itu dengan cara dimal mas. Terserah malnya mau pakai apa, yang penting kita jangan pakai ukuran sini, jangan pakai jangka dalam. Kalau pakai jangka dalam itu kurang efektif atau kurang tepat, hitungannya nanti malah akan melenceng. Jadi misal kita ngitungnya seperti ini, kita hitung pakai jangka dalam, ketemu di angka katakanlah 35. Nanti kalau kita mal dengan menggunakan kertas, pas kita ratakan itu ketemunya pasti di angka 37. Karena ini diameternya itu melingkar, tidak datar mas. Jadi kita perlu menggunakan mal atau mal-malan yang melingkar juga. Nah, terus bagaimana cara menentukannya? Caranya kita tentukan dulu, kita mau lebar exhaust berapa. Nanti masalah tinggi exhaustnya dibahas setelah kita menentukan lebar dari exhaust. Katakanlah kita ambil patokan 70% dari diameter piston, berarti 52 dikali 70% dan dibagi 100, itu nanti ketemu hasilnya jadi segini mas, 36,4. Ini bisa langsung dibulatkan saja jadi 36,5, itu nggak apa-apa, dibulatkan saja. Nah, untuk hitung lebarnya kita itu butuh media. Apa media itu? Bisa menggunakan kertas. Nah, seperti ini mas, anggaplah ini boring mas, liner.
Anggaplah ini liner dari silinder itu. Kertas ini itu digunakan untuk mengemal, Mas. Nah, kalau kita ngukurnya pakai jangka dalam, itu sama saja kita mengukurnya seperti ini, Mas. Ini kalau perumpamaan pakai jangka dalam, ketemunya hitungannya seperti ini, Mas. Seperti ini. Nah, di sini ketemu, Mas. 36,5. Setelah kita lebarkan atau dibentangkan, maksudnya setelah kita bentangkan jauh, Mas. Yang benar kita tentukan medianya ini pas posisi datar seperti ini, Mas. Lalu kita posisikan di 36,5. Jadi ketemunya titik seperti ini. Ketemunya titik seperti ini. Dan kita tempelkan di dinding liner bagian exhaust. Kalau seperti ini ketemunya jadi, nah, bisa dilihat 34. Cuman segini, Mas, kalau pakai hitungan jangka dalam. Jadi seumpama kita menghitung pakai jangka dalam itu 34 mili, itu kalau kita bentangkan dengan menggunakan media, itu sama halnya lubang exhaust itu sudah mencapai 36,5. Ini udah ideal kalau buat harian, buat touring itu sudah ideal. Terus tinggi itu sendiri berapa, Mas? Kalau tinggi dari exhaust itu, kalau di motor buat harian, yuk jangan terlalu tinggi-tinggi. Hitungnya dari bibir sini sampai sini, itu jangan tinggi-tinggi. Sebenarnya hitungannya itu lebih akurat pakai busur. Tapi kalau nggak ada, kita pakai patokan aja di angka 29 itu, dan dari standarnya itu antara 33 sampai 34 kalau nggak salah. Maaf kalau salah, bisa diluruskan. Itu dibikin jadi 29 atau 30 itu udah enak. Nah, terus untuk bentuk lubang exhaust yang bagus bagaimana, Mas? Kalau menurut saya itu lubang exhaust yang bagus itu ya seperti ini, Mas. Bentuknya seperti ini. Itu kalau versi saya. Kan tiap orang itu beda-beda. Jadi kalau tanyanya ke saya, versi saya itu paling efisien itu seperti ini lubang exhaustnya. Kenapa kok seperti ini? Saat blue down, bentuk lubang exhaust seperti ini itu sangat cepat, Mas, membuang gas buang itu. Gas buangnya sangat cepat keluarnya. Sedangkan kalau kita ambil bentuk kotak, itu kan jadi seperti ini, Mas. Kalau kotak kan seperti ini. Kan lumayan segini. RPM-nya pun naiknya pasti cepat kalau kita pakai
lubang bentuknya kayak gini. Ini namanya kipas kalau nggak salah. Kalau di tempat saya itu bentuknya kipas. Jadi intinya kalau mau desain lubang exhaust itu jangan pakai jangka dalam, tapi kita menggunakan media, entah itu kertas, entah itu apa, terserah. Ya kalau pakai kertas itu pun sebenarnya udah enak, Mas. Yang penting nggak lebih dari patokan presentasinya. Misal buat harian kita pakai di angka 70% dari diameter seher, itu udah ideal banget. Lah terus yang kedua itu kita fokus di area sini, Mas. Di area sini. Di area sini usahakan kalau belum pernah kena tuner itu kan pasti sini ada daging yang nonjol-nonjol, itu usahakan rapi, lurus, Mas. Ini sangat penting. Usahakan lurus, benar-benar lurus. Sini sama juga sini. Jadi ini diusahakan bentuknya itu jangan sampai ada daging-dagingnya. Itu kalau cylinder head baru kan biasanya ada daging-dagingnya dari aluminium ini, itu dibikin lurus-lurus, nggak usah besar-besar, Mas. Kalau terlalu besar, kalau porting sini terlalu besar juga dampaknya di tenaga menengah ke bawah itu pasti agak loyo, Mas, atau bisa dibilang kurang maksimal. Nanti malah ribet sendiri, harus tambal crankcase dan sebagainya. Jadi mending kita merapihkannya saja. Yang belum rapi kita rapihkan, nggak usah terlalu ekstrim. Ini cuman buat contoh, kalau silinder yang ini cuman buat contoh, soalnya ini diperuntukkan juga untuk kompetisi, bukan untuk harian. Oke, mungkin cukup segini dulu video dari saya untuk masalah transfer, bilas, dan durasi-durasi dari transfer silinder F1ZR ini. Insya Allah saya ulas di video-video berikutnya. Dan sebelumnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau omongan saya yang kurang jelas. Tapi insya Allah dengan adanya video ini tentunya untuk pemula bisa cepat memahami bagaimana dan cara-cara untuk mendesain ulang lubang exhaust di mesin 2 tak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.